Rekaman percakapan antara Denny Sumargo dan Farhad Abbas lewat telepon membahas soal Novi bocor ke publik. Isi rekaman mereka pun sukses bikin heboh publik. Dalam unggahan yang beredar awalnya, Denny Sumargo menanyakan tentang sosok Novi kepada Farhad Abbas. Denny Sumargo mengomentari gaya hidup Novi. Farhad Abbas pun langsung menjawab bahwa dirinya pernah menantang Novi menjelaskan tentang latar belakangnya. Menurut Farhad Abbas, ia mendapatkan informasi yang kurang sedap tentang Novi. Siapa sangka Denny Sumargo juga sempat mendengar hal yang sama sehingga ingin memastikan informasi tersebut. Isi rekaman telepon antara Denny Sumargo dan Farhad Abbas ini sukses mengejutkan publik. Banyak yang tidak menyangka Denny Sumargo ternyata sempat berburuk sangka kepada Novi. Mereka bahkan mengatakan Denny Sumargo bermuka dua. Denny Sumargo pun langsung memberikan klarifikasi setelah rekaman percakapannya bocor. Denny Sumargo mengatakan itu merupakan rekaman lama dan Novi sudah tahu. Yang mengenai video rekaman suara saya itu sama Farhad itu sudah saya sampaikan ke Novi, ke pengacaranya Pak Brian, ke Gary, intinya timnya 2 bulan yang laluan. Itu udah saya sampaikan, termasuk saya sampaikan semua WA Farhad ke saya yang membicarakan tentang Novi dan tujuan serta maunya Farhad itu sendiri. Jadi itu saya sudah sampaikan, harusnya bukan suatu hal yang baru dan itu udah lama. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Klarifikasi Denny Sumargo dan Pablo Benua atas rekaman yang bocor. Netizen sudah tidak percaya. Beberapa waktu yang lalu viral tentang rekaman atau sebuah rekaman telepon gitu ya guys, antara Denny Sumargo dan Farhad Abbas, sekaligus Denny Sumargo dan Pablo Benua atau Pablo Benua dengan Farhad Abbas. Intinya 3 orang ini gitulah ya guys. Karena viralnya rekaman tersebut gitu ya guys, netizen ini jadi dibuat nggak percaya lagi dengan seorang Denny Sumargo dan Pablo Benua gitu. Padahal mereka berdua ini kemarin yang sangat aktif dan sangat ekspresif banget gitu ya untuk membela donatur maupun Teh Novi gitu. Ya walaupun mereka berdua ini berdalih di tengah-tengah gitu ya guys, tapi kalau dikulik lagi video lama gitu kan guys, mereka ini kan berada di satu posisi atau satu tempat nih sama Teh Novi gitu loh, keadilan dari donasi ini gitu. Warganet ini dibuat sangat kaget atas obrolan di rekaman tersebut gitu ya guys, karena di obrolan tersebut seperti yang kalian sudah tahu gitu, di situ sangat jelas sekali kalau ketiga orang ini itu bilang atau malah menjelek-jelekan Teh Novi gitu guys. Nah karena sudah tersebarnya audio ini atau rekaman ini gitu ya guys, klarifikasi dari Pablo Benua dan Denny Sumargo pun tidak bisa membendung rasa kecewa netizen kepada mereka gitu. Komentar negatif dan hujatan pun langsung mampir atau langsung menyerbu ke akun masing-masing gitu ya guys, antara Denny Sumargo dan Pablo Benua gitu. Dan komentar dukungan atau komentar positif ini membanjiri juga nih ke akun Teh Novi gitu guys. Waduh kok jadi gini gitu ya, drama apa lagi gitu loh. Padahal kan kemarin step terakhir tuh sudah ada di pengadilan kan katanya gitu, sudah diserahkan ke pihak yang berwenang gitu, yaitu pengadilan gitu. Dan aku rasa tuh bakalan sudah selesai gitu, karena kan ini beritanya kan sudah meredup ya. Netizen ini sudah tidak lagi memperhatikan kasus ini gitu loh. Malah ini ada muncul lagi rekaman kayak gini gitu guys. Apakah mungkin ini strategi untuk bisa menaikkan kasus Agus Sedih lagi gitu guys, agar rame lagi? Beredar rekaman antara Bang Farhad dan Bang Densu yang memojokkan Teh Novi dalam kasusnya si Agus air keras. Di sana mereka mengatakan tidak seharusnya si Novi ini atau Teh Novi ini mempertahankan uangnya kepada yayasan, di tangan yayasan, karena melihat kondisi fisiknya si Agus yang sudah menjadi buta. Dan harusnya uang tersebut itu kembali kepada si Agus. Kemudian juga mereka menyoroti terkait tuh obrolannya si Wawa, yang katanya si Wawa ini punya kan etikat baik buat membantu si Agus. Jadi udahlah, nggak usah dipermasalahkan si Agusnya. Tunggu dulu. Setelah saya menelusuri dari awal hingga akhir obrolan tersebut, sepertinya rekaman ini terjadi sebelum
sebelum kisruh yang terjadi antara Bang Farhad dengan Bang Densu. Karena di dalam rekaman itu Bang Farhad sempat mengatakan happy weekend atau selamat menikmati harinya di Korea dan salam untuk keluarga yang ada di Korea. Dan itu artinya konflik yang terjadi antara Bang Densu dengan Bang Farhad ini kan setelah Bang Densu itu mengomentari satu postingannya Bang Farhad Abbas. Dan disitulah awal mula kisruh tersebut terjadi antara Bang Densu dengan Bang Farhad Abbas. Sementara itu di sisi lain juga Bang Densu juga katanya sih hanya akan menjadi penengah. Jadi di dalam hal ini di obrolan tersebut sepertinya Bang Densu memang menyampaikan obrolan seperti itu untuk kedepannya agar nanti kalau ada persoalan dia pun mudah untuk menghadapi Bang Farhad Abbas. Demikian juga dengan Teh Novi, karena dari obrolan itu sepertinya memang si Bang Densu ini mengatakan jika di sini dia jangan diseret di dalam kasus ini supaya kedepannya nanti jika ada mediasi itu dia bisa menengahi persoalan ini. Dan di awal dari obrolan tersebut kan Bang Densunya minta untuk jangan direkam. Namun ya saat ini kita lihat rekamannya sekarang beredar, itu artinya berarti obrolan tersebut direkam. So kalau kalian bagaimana pendapatnya? Itu kan rekaman lama dan itu juga sudah diklarifikasi. Oke. Persoalannya bukan soal isi rekaman, bukan soal lama atau baru, bukan soal sudah diklarifikasi atau belum terkait isi percakapan dan lain sebagainya. Persoalan utamanya adalah konteks hukum dan konsekuensi hukumnya. Karena apabila dijelaskan, pada dasarnya itu hanya bagian kecil dari rekaman yang dimiliki oleh seseorang. Ada begitu banyak rekaman yang dimiliki oleh seseorang, namun belum dibocorkan dan belum diedarkan. Karena pada dasarnya yang diedarkan dan dibocorkan itu hanya bagian kecilnya saja, alright? Yang dibutuhkan bukanlah klarifikasi dari isi percakapan. Yang dibutuhkan bukan dari seseorang yang berada dalam percakapan tersebut. Bukan. Yang dibutuhkan adalah klarifikasi dari pemilik rekaman tersebut. Yang dibutuhkan adalah klarifikasi dari seseorang yang membocorkan serta mengedarkan rekaman tersebut. Itulah yang dibutuhkan. Mengapa yang dibutuhkan adalah klarifikasi dari si pemilik rekaman? Kenapa pula yang dibutuhkan adalah klarifikasi dari seseorang yang menyebarkan dan membocorkan serta mengedarkan rekaman tersebut? Karena ada konsekuensi hukum terkait hal tersebut. Merekam tanpa persetujuan dari pihak-pihak yang berkaitan terkait hal tersebut ada konsekuensi hukum. Mengedarkan, menyebarkan sebuah rekaman tanpa persetujuan dari pihak-pihak yang berkaitan terkait hal tersebut ada konsekuensi. That's it. Karena rekaman yang beredar di media sosial hanya bagian terkecilnya saja. Ada bagian besar yang masih tersimpan dan mungkin saja menunggu waktu untuk dibocorkan dan diedarkan. Karena harus diingat, patut diduga penyebar luasan rekaman tersebut dilakukan secara sengaja. Pahami? Alright? Maka pahami konteks baik-baik agar tidak gagal paham dan tidak salah dalam menyimpulkan. Alright? Alright. Jujur gue agak speechless ya denger Bang Densu ngomong kayak gitu ke FA tentang Teh Novi. Bukan agak lagi tapi speechless banget. Dan gue juga nggak tahu isi hati Bang Densu sebenarnya itu ingin ngebela siapa, ingin ngebela Teh Novi kah atau pihaknya si FA itu, tapi haknya dia lah ya. Kita nggak bisa ngejudge orang juga buat ngebela ke siapa, itu pilihan hati masing-masing dan pilihan keyakinan masing-masing. Tapi yang paling gue sayangkan banget di percakapan yang viral itu, Bang Densu ini ngebuka omongan pertama masalahnya. Dan dia ngebuka omongan dengan kata-kata katanya kayak hedon gitu. Itu kan udah kerana pribadi ya. Ditimpalah sama si FA, bilang juga katanya ini teh ani-ani. Anjir. Si Bang Densu juga iyain lagi, pernah denger gitu katanya.
Maksud gue Bang Densu ini pengen ngemancing si FA atau emang pengen cari tahu si Teh Novi sebenarnya. Yang satu nih pengen fair banget sama lawan bicara, lawan bicara ini cepu guys. Makanya Bang Densu jadiin pelajaran kalau mau ngomong apa-apa sama orang tuh dilihat dulu orangnya kayak mana gitu kan, bisa dipercaya atau enggak. Setelah gue lihat klarifikasi dan nonton live-nya Bang Densu sama Teh Novi juga, di sini Bang Densu ingin ngejelasin kan, tapi Teh Novi itu selalu senyum-senyum doang. Dan dia nggak banyak ngomong guys di sini. Teh Novinya banyakan diem dan senyum doang. Tahu kan kenapa cewek itu udah banyakan nggak mau ngomong dan banyakan diem dan cuman senyum doang. Jadi gimana menurut kalian? Coba kalian komen di bawah deh.